ini. Yeay! Sobat Nesya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik terus ya. Iya nih, semoga kan Sobat Nesya itu kan sering ya senang tiap hari, jadi mesti kabarnya sehat gitu kan ya. Semangat terus tiap hari Ya, gitu. semangat. Iya. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Mbak Pinky dan juga rekan aku. Mbak Tika. Halo Sobat Nesya. Nah, kira-kira di sini kita mau ngapain sih, Kak? Iya nih, kita tuh di sini tuh mau sharing-sharing, ngobrol santai-santai gitu lah, kayak cerita-cerita, sharing about PMM gitu. Wah, PMM ya. Nah, kira-kira PMM itu apa, Mbak? PMM. Iya, jadi PMM itu pertukaran mahasiswa merdeka, yang dimana pertukaran mahasiswa merdeka ini apa ya namanya, kayak kegiatan atau Program program dari Kemendikbudristek langsung gitu. Jadi program ini tuh seperti kayak pertukaran mahasiswa yang dimana mereka itu bertukar untuk sementara tapi bermakna untuk selamanya. Seperti itu sih jargonnya. Jadi Mbak kayak Pinky. misal aku mau belajar di univ lain gitu ya, bisa Ya ya? bisa, jadi mereka tidak hanya buat bertukar untuk belajar, tapi untuk apa saja, nah nanti kita gali-gali setelah Oke, ini. ya langsung aja nggak sih kita panggil narasumber Iya, kita panggil narasumber kita, kayaknya narasumber kita itu dari jauh-jauh banget, habis itu istimewa. Sobat Nesya penasaran dari mana nih Iya. teman-teman kita nanti? Oke, langsung aja ya kita panggil Mbak Najwa dan juga Mbak Muti. Weh, silakan. Halo Mbak Muti dan juga Mbak Najwa. Silakan. Silakan duduk. Halo Mbak Najwa dan juga Mbak Muti. Halo, Gimana Mbak nih Muti. kabarnya? Alhamdulillah sehat banget. Oke, sebelum kita mulai kayaknya bisa sapa dulu nih Sobat Paut Nesya, bisa perkenalan dulu ya. Halo Sobat Podnesia, kenalin nama saya Najwa Solihah dari Universitas Mataram. Aku Muti dari Universitas Syahkuala. Wah, dari Universitas Mataram dan juga Universitas Syahkuala. Jadi jauh ya nih, Iya. dari Lombok ya, sama dari Aceh. dari Waduh, Aceh ini ya. sahabat-sahabat kita, teman-teman kita nih jauh-jauh ke sini tuh kira-kira mau ngapain gitu, mau cari apa gitu. Mau cari apa ini di Solo ya? Ya, soalnya tak ada apanya sampai tertarik buat jauh-jauh terbang ke sana ya, terbang ya naik kapal atau Iya, naik 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 pesawat, kirain mau berenang-renang di mengarungi samudra seperti itu. Ya mungkin bisa diceritakan sedikit sih, kenapa sih ikut PMM gitu, tertarik, apalagi namanya di UMS Universitas 11 Maret Surakarta gitu, apa sih yang bikin tertarik gitu? Ngambil di sini. Kalau saya ngambil Universitas 11 Maret itu alasan utamanya karena Universitas 11 Maret itu ada di Solo. Dimana Kenapa itu Solo? Ya, apa dengan Solo gitu? dari yang saya tahu kalau di Solo itu masih kental sama adat budayanya, jadinya kayak tertarik aja gitu, mau mempelajari gimana sih budaya yang ada di Solo, gimana sih adat-adat yang ada di Solo. Kalau Mbak Muti gimana? Mungkin hampir sama aja ya Mbak. Kesini juga ingin mengenal budaya-budaya luar, biar bisa tahu juga gimana juga pembelajaran di sini budayanya. Oke. Kalau terkait nih pengalaman Mbak Najwa dan juga Mbak Muti sebagai mahasiswa pertukaran di jurusan PAUD. Nah, kita kan di jurusan PAUD nih ya. Gimana kira-kira pengalamannya di jurusan PAUD? Kalau dari saya, karena banyak mata kuliah yang saya ambil itu banyak kegiatan-kegiatan praktik, lalu ada kegiatan-kegiatan observasi, itu menurut saya benar-benar seru banget. Jadinya saya kayak bisa kayak kegiatan-kegiatan pembelajarannya jadi makin seru, makin menarik gitu. Gimana Mbak Muti? Seru juga ya Mbak, karena saya juga ada ngambil mata kuliah seni tari. Jadi bisa mengenal musik-musik Tarian-tarian Jawa, musik-musik Jawa yang Jawa masih gitu. kental adat gitu. Ya mungkin kan di sini katanya itu ya, kayak dengar bukan dari semester yang sama, jadi katanya kalian mempelajari mungkin semester adik tingkat, kakak tingkat, itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan itu? Kebetulan saya di kampus asal itu semester 6. Semester 6. Di semester 6. Tapi di sini saya ngambil semester yang ditawarkan di semester ini ada semester 2, semester 4 dan semester 6. Jadi saya ngambil semua semester yang sedang Merasakan berlangsung. semua semester. Merasakan semua semester. Kalau Mbak Muti sendiri? Saya sendiri di
di sana semester 4. Pas semester 4. Di sini saya ngambil juga di semester 2, 4 sama 6 gitu. Nah, ini kan semester 4 ya, Mm-mm. harus mengambil, mungkin bisa dikatakan mengambil mata kuliah punya cutting nih. Iya. Nah, itu ada rasa berat gak sih, kesusahan atau bagaimana mungkin? Kalau untuk berat lumayan ya Mbak, karena dari semester 3 langsung lompat ke semester 6. Dua kalinya gitu ya. Iya, dua kalinya bener-bener. Oh gini ya ternyata di semester 6 gitu. Oke, lanjut ya nih, kalau apa sih gitu yang membuat kalian tuh milih di jurusan PAUD di apa untuk pertukaran mahasiswa merdeka ini? Kan bisa lintas jurusan nggak sih kalau PAN itu? Bisa sih Mbak, itu menurut universitas juga, menurut prodi juga. Kalau untuk universitas saya diizinin, tapi dari kaprodinya sendiri yang nggak ngizinin. Kenapa itu? Biar katanya biar sama aja matkulnya, habis itu untuk konversi nilainya lebih Oh, gampang. iya, biar untuk nilainya gampang gitu ya. Mm-mm. Kalau dari Mbak Najwa? Kalau dari kampus saya, khususnya prodi saya itu membebaskan mau ngambil mata kuliah apa saja dan mau linjur atau enggak. Saya tetap ngambil PAUD nih di UNS karena waktu saya lihat mata kuliah yang ditawarkan prodi PG PAUD UNS itu benar-benar kayak mata kuliahnya menarik banget. Nggak ada mata kuliah itu di prodi kampus asal saya. Misalnya kayak mata kuliah Montessori, Reggio Emilia, seni bercerita, pengembangan media sosial kependidikan ini nggak ada di kampus saya. Jadinya kayak saya tertarik banget dan kayak sayang kalau nggak diambil gitu ya. Jadi kayak Mumpung ada dibebasin. kayak ketertarikan sendiri gitu ya, ingin mencoba hal-hal baru, mungkin apa ya, lebih ke kepo apa sih nanti yang akan diulik di mata kuliah tersebut. Nambah Iya. pengalaman juga ya. Apalagi dengan di universitas yang berbeda, mungkin mempunyai, mungkin kurikulumnya sama mungkin kan, tapi mempunyai apa ya, kayak sistem pendidikannya berbeda, pembelajarannya mungkin berbeda gitu. Saking tertariknya saya, salah satu mata kuliah yang saya ambil di sini Montessori yang nggak ada di kampus asal saya tuh saya jadikan judul skripsi saya di kampus asal. Dijadikan, berarti ini sudah mulai merancang skripsi juga ini. Baru ini konsultasi judul. Sekali ya, bisa ya pertukaran mahasiswa menghasilkan judul skripsi. Oh, ya. Nggak sia-sia juga gitu, jauh-jauh dari PAN sana nih. terbang ke sini gitu. Ya mungkin kayak dari kalian itu kan tadi sudah disinggung terkait itu ya, sistem pembelajarannya akan, mungkin kalau kurikulum sih bisa dikatakan mungkin sama ya, tapi mungkin bisa dijelaskan terkait apa sih yang membuat beda dari pembelajaran di sini sama di sana, kemudian pendekatan seperti apa gitu yang membuat kalian, oh kalau di sini kayaknya mata kuliahnya lebih susah atau gimana gitu pembelajarannya. Kalau untuk di kampus saya, kami di sana belajarnya terlalu memfokuskan ke PAUD-nya gitu. Kalau apa-apa terlalu memfokus ke PAUD. Kalau di sini kita mencakup semua gitu. Kayak ini juga medsos ini kan. Kalau di sini kan kita sampai ada gini, tapi kalau di sana enggak. Kalau di sana mungkin ya prakteknya lebih sedikit. atau Iya, gimana? lebih sedikit. Punya teorinya gitu. Tapi lebih berfokus ke PAUD-nya juga ya, kurang umum gitu. Nah, dari kampus saya sih untuk perbedaan yang signifikan nggak kelihatan banget sih, nggak terlalu ada perbedaan. Tapi itu ada beberapa mata kuliah yang nggak ditawarkan di kampus saya, tapi ada ternyata di sini. Jadi tertarik gitu ya dengan di sini. Ya mungkin kalau dari kurikulum sih tetap sama, mungkin hanya mungkin pembelajaran atau mata kuliahnya saja kan, itu kebijakan dari masing-masing universitas juga mungkin gitu ya. Kemudian selama berkuliah di PG PAUD nih, ada kesulitan atau tantangan apa sih yang didapat atau dilalui? Kan mungkin dari univ yang berbeda, daerah yang berbeda, jadi mungkin ada sedikit kesulitan gitu. Apa gitu, mungkin bahasanya atau bagaimana. Kalau untuk saya sendiri ya itu karena saya dari semester 4 gitu, di sini semester 6, jadi saya harus beradaptasi sama mata kuliahnya untuk benar-benar belajar, minta tolong mbak-mbak yang ada di kelas gitu, banyak tanya masih kurang. Ya, mungkin karena itu ya tingkatannya, mungkin kesulitannya juga berbeda dari semester 4 ke semester 6. Kalau dari Najwa sendiri? Kalau dari saya ini sih karena ternyata di UNS tiap minggu pasti ada tugas ya. Iya. Oh berbeda di kampusnya yang di Lombok, di Mataram? Ada tapi nggak terlalu sesering itu, dan kebetulan di PMM ini saya menjabat sebagai sekretaris kebetulan, dan itu
banyak tugas juga, jadi harus kayak menyeimbangkan tugas kuliah dan tugas di PMM-nya gitu. Memang banyak gitu kayak kultur shock gak awalnya, bisa mau ngerjain dari mana ini gitu, bingung nggak Kak? awalnya ngerjain kapan shock nih? gitu, tapi kebetulan mbak-mbak teman kelas semua baik-baik, jadinya kayak membantu kayak benar-benar Bisa melaluinya bisa gitu ya, melalui. Bisa memaklumi sambil Gali dengan ceria kan, karena kita PAUD PAUD gitu, ceria. PAUD kan ceria ya gitu. Oke, nah dari Mbak Najwa dan juga Mbak Muti ini gimana sih kalian itu menemukan dukungan akademik dan sosial saat masa studi di PG PAUD ini? Kalau dari saya ingat banget awal nyampe Solo apa di PG PAUD itu kayak Kaprodi itu benar-benar kayak memperhatikan kami sampai milih satu dosen untuk kayak yang bertanggung jawab untuk teman-teman pertukaran mahasiswa. Terus itu kami dikenalin sama kayak dikasih tanggung jawab mahasiswa reguler untuk kayak ngebimbing kami di kelas. Oh gitu, jadi ada kayak kelompok gitu ya atau gimana? Kalau Kelompok PMM gitu. kalau kelompok PMM ada, kami memang dibagi. Kebetulan yang lolos di UNS mahasiswa pertukaran pelajar itu ada 184. Itu kami dibagi jadi 7 kelompok. kebetulan kami juga dari kelompok yang berbeda ini. Berbeda. Mungkin bisa dimulai dari yang prodi dulu nih, yang maksudnya di lingkungan prodi itu seperti apa dukungan. Kan tadi juga sudah dijelaskan ya, mungkin dari kaprodinya, kemudian kalian juga diberi mungkin dari ada mahasiswa reguler yang dimana akan membantu kalian selama pembelajaran. Mungkin selain itu ada apa lagi gitu. Kebetulan kayak dari awal itu kayak dari pemilihan KRS itu kami benar-benar dibimbing dan dibantu banget untuk menyesuaikan sama mata kuliah yang kami mau ambil dan apa yang itu kayak berdekatan dengan mata kuliah yang ada di kampus asal. Terus kebetulan saya juga kan karena ngambil mata kuliah di semester 2, 4, 6 pasti itu kayak sering bentrok gitu sama mata kuliahnya. Tapi kayak teman-teman penanggung jawab setiap mata kuliah dan dosen-dosen tuh kayak pasti nyari solusi gitu gimana biar nggak bentrok, bener-bener dibantu banget. Untuk teman-teman di kelas juga membantu banget gitu, kalau misalnya kita nggak tahu ya susah untuk itu, apalagi kami yang dari Sumatera ini ya nggak bisa bahasa Jawa gitu kan, kayak Mbak ini artinya apa ya gitu, mereka membantu banget. Ya, berarti kan memang di sini ada bantuan juga untuk kalian menyesuaikannya. Mungkin ini tinggalnya di kos atau di asrama, kan di sini kan menyediakan asrama juga. Gitu. Kebetulan kami di kos. Itu jadi satu atau pisah-pisah juga deh? Jadi satu. Kebetulan yang di kampus cabang yang di Kleiso ini ada 9 orang, itu 5 dari PG PAUD dan 3 dari 6 dari PG PAUD dan 3 dari PGSD. Itu kebetulan kami ngekosnya bareng. Nah tadi udah banyak banget ya ngobrol-ngobrol nih sama PMM, sama PAUD, tentang PMM. Nah kira-kira kalian kan ini ngambil jurusan di PAUD ya, di kayak apa ya, dunia anak lah katakanlah seperti itu. Kira-kira abis itu mau ngelanjutin di mana sih, atau mau jadi apa ya, jadi guru PAUD kah, atau mau di mana, mau jadi apa, wirausahawan? Mungkin bisa disebutkan, dijelaskan dulu. Kalau di daerah saya itu untuk guru-guru PAUD-nya itu masih banyak yang bukan lulusan PAUD gitu. Jadinya kayak untuk jadi guru PAUD itu kayak benar-benar yang benar-benar lulusan PAUD itu masih jarang. Dan kebetulan juga yang S2 PAUD juga jarang di tempat saya. Jadinya hanya menjaminkan banget ya di PAUD ini. Jadi mau jadi guru PAUD nih ya. Atau mau bahkan jadi dosen ya? Insya Allah ya, doakan. Amin, semoga jadi dosen atau dosen Najwa gitu. Amin. Kalau Mbak Muti sendiri? Saya sih kalau emang niat saya banget, saya nggak pengen jadi guru PAUD sih, jadi pengennya jadi dosennya gitu. Dosennya. Tapi kan sebelum itu kita ya harus jadi gurunya dulu Iya, dong. belajar dari Biar ada pengalaman mengajar anak-anak kecil. Ya kalau mungkin kan kalau jadi dosen yang sudah butuh itu ya biaya yang lebih kan, kita harus masih belajar lagi, tapi semoga saja tercapai. Amin. Semua orang nggak tahu nih, kita masih punya impian masing-masing ya. Mungkin itu terkait sama yang tadi capaiannya buat jadi guru PAUD. Kalau pengalaman Mbak Najwa dan juga Mbak Muti ini
kalian dapetin saat mengikuti PMM ini tuh apa? Saat mengikuti PMM kebetulan ada mata kuliah yang namanya modul Nusantara. Nah itu tuh kayak mata kuliah yang harus diambil mahasiswa PMM, dan kegiatannya itu kita mempelajari budaya-budaya yang ada di tempat penempatan kita. Jadinya kami mempelajari budaya-budaya yang ada di Solo. Oh, jadi keliling-keliling Solo Iya, gitu ya? keliling Solo. Nah, udah kemana aja nih kelilingnya? Kemarin karena kita beda kelompok jadinya beda-beda. Beda-beda. Kebetulan saya udah ke Mangkunegara, Sargede, museum-museum yang ada di Solo, Monumen Pers, bahkan ke Jogja juga kemarin. Kami juga gitu sih, cuma kegiatannya aja beda-beda. Kalau kami kan nggak ke Mangkunegara, tapi kami ke Keraton gitu, ke Kampung Batik gitu. Jadi tuh kayak ada terjadinya kita yang jelasin gitu. Ada apa ini? LO. Pendamping. Kebetulan ada dosen modul Oh, Nusantara ada dosennya juga. dan itu ada pendampingnya mahasiswa LO. Jadi keliling Solo nggak cuma kayak ya udah anak PMM aja gitu, nggak jadi Iya, ada yang membersamai juga ya, jadi memudahkan Jelaskan juga. komunikasi gitu. Kalau pengalaman di PAUD sendiri gimana? Ada pengalaman apa gitu? Pengalaman di PAUD kebetulan karena saya ngambil beberapa mata kuliah yang ada observasi. Kebetulan di sini saya ngambil pendidikan inklusi yang observasi ke sekolah inklusi, lalu beberapa mata kuliah yang harus observasi ke PAUD, terutama ada PAUD internasional, dan saya juga ngambil mata kuliah pengembangan kelas outdoor. Nah kemarin itu kayak nugasnya itu diajak ke Umbul. Umbul ya. Seru banget. Ini Kita kayak main-main nggak sih? sih kemarin. Jadi kayak nggak kerasa kalau lagi belajar gitu ya. Jadi jam kuliah tapi kita umbul ya. Kalau Mbak Putih gimana? Ada pengalaman tentang PAUD atau? Mungkin yang bersama juga sih kayak apa ya, belajar, tapi saya nggak ngambil yang kelas outdoor ini, tapi ngambil yang pendidikan guru internasional itu kan. Jadi di sini menurut saya untuk mengobservasi anak-anak di sekolah internasional lebih mudah gitu. Jadi mungkin kan memang ada perbedaan ya kalau di sini dan di sana, dari kulturnya dan lain sebagainya. Mungkin dari kuliah pun ya ada bedanya. Setiap kampus kan punya ciri khasnya masing-masing, punya beda-beda lah gitu. Ya mungkin jadi apa ya? Mungkin kesan terbesar lah dalam menjalani PMM nih selama di sini kan, dari jauh-jauh nih Solo, mungkin punya kesan yang paling melekat gitu. Kayak nggak bisa ini diungkapkan dengan cara kasar yang dilupakan ya. banyak banget gitu. Banyak banget ya, karena kita dari kan PMM ini dari Sabang sampai Merauke gitu, jadi kita bisa mengenal teman-teman dari berbagai daerah gitu, dari sikap mereka, cara mereka berbicara, logat-logatnya gitu, kayak oh ternyata ini ya kalau orang aslinya ngomong gini ya, ternyata semudah ini. Ya gitu juga, karena kayak kita bisa belajar berbagai macam budaya dalam satu tempat. Karena dari Sabang sampai Merauke kan teman-temannya, belum lagi belajar tentang budaya-budaya yang ada di Solo yang benar-benar menarik banget. Kayak berkesan itu mengikuti PMM ini. Jadi kesan yang sangat mendalam mungkin ya, Teman dari jauh-jauh. Iya. Jadi kita itu nggak cuma dari kita hanya dari satu daerah nih, kita ternyata bisa kenal daerah lain yang punya logat yang berbeda. Mungkin kalau kita lihat hanya di media sosial, kita lihatnya ya orang ini kalau bicara kasar lah, ternyata itu bukan cara yang kasar, tapi cuma cara bahasanya aja yang bisa logatnya yang kasar seperti itu ya. Mungkin ini sebelum ditutup nih ya, sebelum kita mengakhiri podcast kita ya, ini mungkin bisa diberikan saran atau apa ya, pesan lah buat teman-teman yang mungkin dari Sobat Indonesia nih, kayak buat ngajakin nih PMM biar Ayo jadi PMM. Saya mungkin ayo Sobat Indonesia, kita join PMM. Dengan join PMM ini kita memiliki banyak teman dari berbagai daerah yang ada di Indonesia ini, dan kita juga bisa belajar bahasa budaya yang ada di
tempat di mana kita diterima ini. Ya jadinya kayak sayang banget kalau teman-teman nggak mau keluar dari zona nyaman yang belajarnya cuma dari tempat daerah kalian. Nah, kalau ikut PMM ini teman-teman bisa belajar budaya dari berbagai daerah, belajar bagaimana cara pembelajaran di kampus lain. Jadinya kayak harus ikut PMM. Terus banget. Nyesel kalau nggak ikut. Iya, jadi memang ya Kak, PMM itu banyak sekali. Kalau kita ikut PMM itu banyak sekali pengalamannya, kemudian bisa mengenal kultur budaya lain, kita bisa Seru banget ya. iya, seru banget bisa mengenal budaya lain, bahasa lain, kita bisa nyobain makanan kuliner ya, bahkan bisa jalan-jalan dengan gratis ya. Jadi Mbak Inu sekalian jalan-jalan gitu ya, kan kapan lagi. Ya mungkin ya kita sebelum mengakhiri podcast kita ya pada kali ini dengan teman-teman PMM kita, mbak-mbak PMM yang cantik dan seru-seru pastinya kan. Jadi kan ini ya dari Mbak Muti sama Mbak Najwa juga sudah banyak sekali menceritakan tentang PMM, kemudian juga mengajak Sobat Nesya nih buat join PMM nih Sobat Nesya. Jadi kan sharing-sharing Iya. ya pengalamannya ke PM tuh gimana. banyak ternyata ya kita mendapatkan kultur budaya yang berbeda, mengenal budaya lain, bahasa, bahkan sampai bisa merasakan nih kalau sarapan soto itu ternyata seenak itu gitu ya. Kita juga bisa mencoba ya kulineran dan ke tempat-tempat wisata yang ada di daerah lain mungkin ya seperti itu. Jadi sebelum kita tutup nih kalau dari Podnesia ini kita tuh punya slogan ya Mbak Bindi ya. Jadi slogannya itu anak Indonesia bersama Podnesia. Podnesia. Jadi mungkin nanti dari Mbak Najwa dan Mbak Muti bisa bareng-bareng nih ngasih slogan buat Sobat Nesya biar lebih semangat lagi gitu. Iya, terima kasih pada Mbak Najwa dan Mbak Muti yang sudah menghadiri di podcast Nesya ini gitu. Kita udah jadi sharing-sharing banyak terkait about PMM gitu Terima ya. kasih Mbak Najwa dan juga Mbak Muti udah banyak share pengalamannya ya. Terima kasih kembali Mbak. Iya. Semoga nanti waktu kembali ke daerah asalnya semoga diberikan keamanan gitu. Amin. Ya, jadi Semoga selamat nanti gitu. pembelajaran di situ berkesan ya. Iya, Semoga. menjadi sebuah pengalaman yang tak terlupakan gitu. Oke teman-teman Sobat Nesya, sebelum kita tutup, nah ini dari Podnesia tuh ada slogan. Jadi slogannya ini anak Indonesia bersama Podnesia. Nanti kita sebutin bareng-bareng Iya, ya. buat menyapa sobat-sobat Nesya nih. Gitu. Jadi gini slogannya ya teman-teman. Anak Indonesia bersama Podnesia. Oke, halo Sobat Nesya. Nah, jadi kita tadi udah sharing-sharing about PMM sama Mbak Najwa dan juga Mbak Muti. Nah, ternyata ikut PMM itu seru itu ya. Iya, asik banget gitu Sobat Nesya. Ternyata di PMM itu bisa banyak sekali mendapatkan pengalaman, kemudian bisa mengenal budaya lain, kultur budaya lain, bahasa, kuliner, bahkan tempat-tempat wisata yang ada di daerah lain itu jadi kita ketahui gitu Iya, kalau ikut kita bisa PMM. keliling-keliling Iya, gitu ya. betul sekali. Apalagi kan tadi ada teman-teman kita yang dari Aceh, dari Lombok gitu kan ke Solo, jadi bisa tahu sarapan soto itu ternyata seenak itu gitu kan. Katanya kalau di sana tidak bisa sarapan soto yang dicampur gitu, jadi ada perbedaan kan setiap daerahnya dan bisa apa ya lebih menghargai dan mengenal lebih dalam terkait kebudayaan dan daerah-daerah lainnya seperti itu ya. Ya mungkin kita udah cukup nih ya terkait podcastnya. Kita tadi udah banyak ngobrol buat PMM dan kita akan nantinya akan mengadakan lagi ya podcast buat Podnesia yang selanjutnya gitu. Jadi Oke, Sobat Nesya tetap saksikan ya dan simak terus podcast selanjutnya. iya, jadi nanti kita akan membuat podcast yang lebih seru dan lebih menarik lagi. Jadi jangan lupa dan selalu nih tunggu, jangan lupa like, comment, and subscribe di Like, channel kita comment, nih dan ya biar subscribe. tahu ada podcast apa aja sih nantinya dan konten-konten menarik selanjutnya. Mungkin itu ya Mbak Pinky ya. Jadi sekian dulu dari kita selaku apa ya kita tadi di sini sebagai host ya. Kita udah membersamai tadi teman-teman Sobat Nesya di sini. Kita mau pamit undur diri. Anak Indonesia bersama Podnesia. See you.